Jazakumullah khairan. Baik, yang kedua, kewajiban menjauhi taghut. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran surat An-Nahl ayat 36. Baik, al-fawaidu, faidah-faidah. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiya ad-da'watu ila tauhidi wan nahyu anisyirki. Bahwasanya hikmah diutusnya para rasul adalah dakwah kepada tauhid, yakni mengajak untuk mengesahkan Allah dan melarang dari perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun. Anna dinal anbiya'i wahidun. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarkus syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Bahwa agama para nabi, al-anbiya itu jamak dari an-nabiyyu, ya, jamaknya adalah al-anbiya, termasuk jamak taksir, ya, karena jamak itu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, kemudian ada jamak taksir. Itu ya. Kalau jamak mudzakkar salim itu tambahannya dari isim mufradnya ditambah wawu dan nun atau iya dan nun. Seperti mukminun jamaknya mukminuna, mukminina, gitu ya. Kalau jamak muannas salim itu dari isim mufradnya, bentuk tunggalnya yang di situ ada tak marbutohnya, maka diganti dengan tak biasa di situ, okay. Jadi alif dan tak. Seperti muslimatun menjadi muslimatun. Nah, seperti itu. Adapun jamak taksir, ini jamak yang tidak beraturan, tidak ada istilahnya pola atau wazan tertentu, sehingga berbeda-beda. Seperti nabi jamaknya al-anbiya, ya, anbiya. Kitabun buku jamaknya kutubun dan seterusnya. Itu ya. Ini selingan bahasa Arab ya. Gitu. Baik. Nah, di sini tadi nomor berapa, Pak? Nomor 2 ya. Baik. Anna dinal anbiya'i wahidun, bahwa agama para nabi itu satu. Wa huwa, yaitu ikhlasul ibadati lillah. Yaitu mengajak umat untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa tarkus syirki, dan juga meninggalkan dosa syirik. Jadi mengajak untuk mengesahkan Allah, kemudian juga mengajak untuk meninggalkan dosa syirik. Ya. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, sekalipun syariat mereka di sini kembali kepada al-anbiya, syariat para rasul itu berbeda. Ya, berbeda. Ya. Salatnya nabi-nabi dahulu seperti apa? Wallahu a'lam. Tetapi ada Nabi Ibrahim juga sholat, ya. Tapi bentuk cara sholatnya bagaimana? Wallahu a'lam.
Dan itu terbukti ketika istrinya diambil oleh salah seorang raja dan ingin dizinai begitu ya, disentuh, tetapi dia izin untuk wudhu dan sholat. Setelah didekati maka si raja itu merasa kecekek itu ya, dan itu 3 kali, terus kemudian enggak jadi diapa-apain dan dikembalikan lagi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sekaligus diberi seorang budak itu ya, karena ketakutan ya. Ini bukan manusia, ini malaikatnya ketakutan ya. Nah bahasa kita ya malati gitu ya, itu kalau bahasa orang sini. Padahal itu ya karomah yang Allah berikan pada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang salah itu yang ajar. Ya. Yang salah itu yang ajar. Gimana? Yang Siti Sarah harus diajar. Sarah. Ya. Walau alam, pokoknya salah satu dari istrinya begitu. Kemudian yang ketiga, anar risalata amat kullal umami wa qamatil hujjatu ala kullil ibadi. Yang artinya bahwa risalah wahyu itu umum bagi setiap umat dan telah tegak hujah atas para hamba. Jadi masing-masing umat itu Allah telah utus ya, utusan untuk mendakwahi mereka. Kemudian yang keempat adalah di sini tertuliskan idhamu sya'ni tauhidi wa annahu wajibun ala jami'il umami. Jami'il umami. Umam itu jamak dari umat. Ya, ummatun jamaknya umamu. Nah, itu ya. Jadi idhamu sya'ni tauhidi wa annahu wajibun ala jami'il umami. Agungnya kedudukan tauhid. Ya. Pengesaan Allah itu agung ya. Dan bahwa tauhid itu diwajibkan atas setiap umat. Annahu wajibun ala jami'il umam ya. Agungnya kedudukan tauhid dan bahwa bertauhid itu diwajibkan atas setiap umat. Yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal isbati wa dallat ala annahu la yastaqimu at-tauhidu illa bihima jami'an wa anan nafya al-mahdu laisa bitauhidin wal isbata al-mahdu laisa bitauhidin. Dalam ayat tersebut, ayat yang mana ini? Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulah dan seterusnya. Dalam ayat tersebut tersirat makna kalimat la ilaha illallah berupa nafi yakni peniadaan dan isbat yakni penetapan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tauhid tidak bisa tegak kecuali dengan adanya 2 hal ini. Peniadaan Tuhan saja tanpa menetapkan Tuhan itu salah. Menetapkan Tuhan tapi tidak meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah juga salah. Nah, ini makna dari adanya nafi dan isbat. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu ada 2 rukun. Pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi itu lafal la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak. Isbat illallah, yang benar yaitu Allah. Itu. Jadi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Yang keenam, umumur risalati li jami'il umami wa
nabyu al-fatrati bainar rusuli allati tujibu tomsa ma'alimid dini bil kuliyati. Bil kuliyah di situ kurang lam ya. Bil kuliyati. Ya. Artinya adalah keumuman ya, keuniversalan risalah yang dibawa para rasul untuk sekalian umat, dan peniadaan jeda di antara para rasul yang dapat menyebabkan lenyapnya pilar-pilar agama secara keseluruhan. Artinya apa? Dengan demikian tetap terjagalah pilar-pilar agama sepanjang zaman. Ya, kalau sekarang nggak ada nabi, adanya para ulama. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang menjelaskan kitabullah dan hadis ya para ulama, kita mengikuti mereka. Wallahu